Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Muslim dari Prodi PAI kelas 2G. Di sini saya akan membahas terkait tentang studi kasus yang ada di TPQ. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Randus Ahmad Haris MAG. Pada studi kasus yang ada di TPQ ini, saya akan membahas pertama tujuan dari TPQ tersebut, kemudian yang kedua yaitu materi ajar yang ada di TPQ tersebut, kemudian yang ketiga yaitu kegiatan murid mulai dari masuk sampai pulang, kemudian yang keempat peran guru di TPQ tersebut, yang kelima yaitu evaluasi, kemudian yang keenam progres murid, dan yang terakhir yaitu biaya. Yang pertama yaitu terkait tentang tujuan TPQ tersebut atau tujuan didirikannya TPQ. Bahwa semua TPQ tersebut memiliki tujuan yaitu untuk mengajarkan ilmu Al-Quran kepada anak-anak usia dini, mulai dari mereka menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan-kandungan yang ada di Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu materi ajar yang ada di TPQ tersebut, yaitu yang pertama mulai dari belajar membaca Yambu'a, mulai dari Yambu'a 1 sampai Yambu'a 7, sekitar bisa sampai 1 tahun bisa selesai. Kemudian yang kedua yaitu belajar, setelah belajar Yambu'a tadi maka diasah bacaannya dengan belajar tajwid. Kemudian yang ketiga yaitu mulai dari menghafalkan hadis-hadis yang sudah ditentukan. Yang keempat yaitu belajar tata cara wudhu, sholat atau tata cara bersuci. Kemudian yaitu keunggulan dari TPQ tersebut yaitu adanya belajar musabaqah tilawatil Quran. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan murid, mulai dari masuk sampai pulang. Murid di situ belajar dari jam 8 sampai sore jam 3. Mulai dari kegiatannya dari masuk mereka membaca doa, kemudian dilanjutkan belajar Yambu'a, yaitu dari Yambu'a 1 sampai Yambu'a 7. Kira-kira dalam waktu pertemuan tersebut bisa dibahas 1 halaman ya. Kemudian yang keempat yaitu peran guru. Di situ guru sangat berperan penting untuk mengajarkan murid-muridnya, menilai, mengevaluasi murid-muridnya tersebut. Mulai dari murid-murid yang tidak bisa membaca Al-Quran, yang tidak lancar bacaan Al-Qurannya. Kemudian evaluasi. Jadi di setiap ada masalah di TPQ tersebut, guru juga berperan penting untuk mengatasi dan mengevaluasi dari masalah tersebut. Seperti semisal metode pembelajarannya yang kurang efisien atau yang perlu diganti gitu, agar murid-murid itu nyaman dalam belajar. Kemudian yang ke-6 yaitu progres murid. Progres murid di sini yaitu ada namanya di situ buku prestasi. Nanti buku prestasinya ini guna untuk mengetahui murid-murid tersebut, keaktifan murid-murid tersebut, apakah murid-murid tersebut rajin atau tidak. Itu bisa dilihat dari progres buku prestasinya. Nanti guru-guru mengevaluasinya atau melihatnya sampai mana kemampuan dari murid-murid tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu biaya. Biaya dari TPQ Celedok yang ada di Kaliwiro itu setiap bulannya mereka membayar 50.000. Jadi warga-warga di sana atau masyarakat di sana itu bisa terjangkau dengan ekonomi yang ada dalam mereka gitu.
kelebihan atau keunggulan dari TPQ tersebut daripada sekolah-sekolah lain seperti SD dan lain sebagainya itu, bahwa kalau di TPQ kita lebih difokuskan untuk belajar Al-Quran, bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi sehingga murid tersebut bisa mampu dalam memahami dan lebih cepat dalam memahami atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau di SD itu lebih cenderung kepada materi-materi, sehingga murid-murid akan sangat sulit atau lambat dalam belajar tersebut, apalagi dalam belajar Al-Quran. Dan di SD itu tidak semua akan difokuskan kepada Al-Quran, akan tapi mata pelajaran lain juga difokuskan. Jadi lebih baik dulu belajar di TPQ, memfokuskan kepada Al-Qurannya, baru bisa melanjutkan ke studi-studi lain. Baik, sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.